Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya air mata kita mengenai jenazah? Apakah menjadi beban bagi jenazah itu? Dulu kalau ada orang meninggal, jangan netes air matanya, batal wuduknya, kata orang. Pernah Bapak Ibu dengar gitu? Jangan menangis, batal nanti wuduknya. Ternyata waktu sahabat Nabi namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un meninggal, Nabi pegang jenazahnya, keluar air mata Nabi, turun ke jenggot Nabi, turun sampai ke wajah Utsman bin Maz'un, dan tidak dimandikan lagi jenazah. Itu menunjukkan air mata tidak membatalkan wudhu. Lalu kenapa lah orang-orang tua kita melarang menangis depan jenazah? Sampai karena dapat dibayangkan, kalau yang meninggal itu satu dan banyak jamaah menangis, padahal dia sudah dimandikan, babak belur lah wajah jenazah itu. Asal masuk peluk menangis, asal masuk menangis. Jadi sebenarnya ucapannya itu adalah tarhib. Jadi kalau maksudnya, kalau tengok-tengok aja, kalaupun mau cium juga cium, tapi jangan sampai semua menangis lalu kotor wajahnya lalu dimandikan sekali lagi. Jadi saya kalau kira-kira tak tahan menangis, jangan cium jenazah, tengok saja. Tapi kalau tahan, cium, jangan sampai merusak jenazah yang sudah dimandikan, yang sudah bersih. Apakah menjadi beban bagi jenazah tersebut? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak memikul beban dosa orang lain. Oh, jangan nangis, jangan nangis, nanti jenazahnya diazab karena anaknya menangis. Pernah Bapak Ibu dengar begitu? Jangan menangis, nanti jenazah ini diazab. Yang menangis anaknya, kenapa pula bapaknya diazab? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak memikul beban orang lain, bertentangan dengan ayat Quran. Tapi dalam hadis dikatakan, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat ini diazab karena anaknya menangis. Hadisnya sahih. Tapi ayat Quran mengatakan orang tidak memikul dosa orang lain. Inilah bahayanya membaca hadis kalau tidak tahu asbab urut hadis, kronologis terjadinya hadis. Kenapa sampai keluar cakap Nabi, mayat ini diazab karena anaknya menangis? Karena tradisi di Arab jahiliyah, sebelum orang itu meninggal dia berpesan ke anaknya, nanti kalau aku mati kau undang grup menangis. Karena makin kuat nangisnya, makin banyak grupnya, berarti status sosialnya makin tinggi, makin hebat. Kalau yang nangis cuma 10 orang, RW berarti. Tapi kalau yang nangis ramai, oh ini anggota dewan provinsi. Jadi zaman dulu untuk menunjukkan status sosial, diundang grup-grup menangis. Jadi kalau ada grup menangis, diazab orang meninggal karena grup menangis, bukan karena orang itu menangis, tapi karena dia sebelum mati sudah meninggalkan wasiat. Wasiat itu wasiat tradisi jahiliyah. Adapun kalau ada anak menangis menengok ayahnya meninggal, maka tidak apa-apa. Nabi pun meneteskan air mata waktu anaknya meninggal. Nama anaknya Ibrahim, umur 18 bulan meninggal. Ama tarda ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Engkau tak ridha. Kata Nabi, ini air mata kasih sayang. Menangis tak apa-apa, yang tak boleh itu meratap. Pernah dengar meratap? Apa beda menangis sama meratap? Kalau sekedar meneteskan air mata tak apa-apa. Tapi kalau meratap itu, ibu-ibu meninggal suaminya, abang, kenapa kau mati, warisannya sedikit betul. Jadi yang tak boleh itu meratap. Meratap itu bahasa Arabnya niyahah. Siapa yang melakukan niyahah bukan umatku, kata Nabi. Ada yang lebih hebat lagi daripada meratap. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub.
Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, menyobek-nyobek kantong, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka dulu meratap, meraung, kenapa kau mati? Kenapa yang mati suamiku, bukan suami tetangga? Habis kemudian dipukulnya pipinya, ditariknya rambutnya. Kalau sekedar menarik rambut dia tak apa, rambut orang pun ditariknya juga. Ini luar biasa. Nah, ini jawabannya. Berikut pertanyaan. Setelah berwudu saya berapa ini? Setelah itu saya berangkat kerja naik motor. Begitu sampai di kantor saya langsung sholat zuhur, sholat duha. Apakah sholat saya sah? Setelah berwudu saya berapa tuh? Hah? Setelah berwudu saya bermake up. Setelah itu berangkat kerja, naik mobil, naik motor. Sampai di kantor saya langsung sholat duha. Apakah sholat saya sah? Apa yang membatalkan? Kecuali di jalan itu dia kentut. Di rumah dia berwudu. Habis selesai berwudu dipakainya lipstik. Lipstiknya ada tulisan LP POM dan Komisi Fatwa halal, tak pakai lemak babi, pakai bedak dia. Di sini hijau, di sini biru, di sini hitam. Habis itu sampai di kantor sholat duha dia. Usolli sunnatad duha. Tak ada bersentuh laki-laki dengan perempuan tak mahram. Dalam mazhab Syafi'i batal. Tak ada dia buang angin. Tidak, pakai make up tidak membatalkan wudu. Kalau pertanyaannya apakah make up membatalkan wudu. Tapi kalau pertanyaannya hukum bermake up, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Jangan bersolek-solek jahiliyah melampau batas sehingga merubah kodrat. Kalau wajahnya pucat karena habis kena covid, saking pucatnya macam hantu. Kalau dia berangkat ke kantor semua ketakutan, maka dipakainya bedak warna kulit menghilangkan pucat, mubah hukumnya karena mengembalikan pada bentuk asal. Tapi yang sudah bagus dirubah-rubah, maka sesungguhnya masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah SWT. Cantikmu bukan karena lipstikmu. Kalau cantik bukan karena lipstikmu, nanti lipstikmu habis, cantikmu hilang. Cantikmu karena tahajudmu. Cantikmu, oh cantik ya, iya ini bekas air wudu. Oh jadi kau sangka kami tayamum semua gitu. Mohon doa untuk kesembuhan Ibunda Hajah Siti Susilowati. Nanti kita baca di akhir majelis doa. Semua yang sakit, semua yang kesusahan, saudara kita di Gunung Semeru. Saya mau tanya, amal jariah apa yang bagus dilakukan untuk almarhum orang tua dan untuk saya sendiri, keluarga yang masih hidup? Di IG banyak yang muncul untuk amal jariah, cuma saya tak tahu mana yang amanah. Kalau mau menyalurkan kemana yang amanah Pak Ustadz? Itulah yang kujelaskan dari tadi, dari maghrib ke isya. Besok pergi ke Palas, Simpang Bingung belok kiri. Sebelum TPU ada mau buat kelas, mau sumur bor, mau masjid, serahkanlah situ. Amanah insyaallah. Bagaimana hukumnya apabila ada seorang koruptor mewakafkan hasil korupsinya untuk pembangunan masjid, untuk anak yatim? Wa anfiqu, berwakaflah min thayyibat, yang baik-baik saja. Selesai tausiah ini ada koruptor membawa duit 1 koper, kita terima atau tidak? Mana kita tahu itu dia duit dari mana? Datang dia bawa duit, kita ambil, kita tak perlu cari-cari. Tapi dia tak dapat pahalanya, karena Allah hanya menerima perbuatan yang baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kau sedang apa? Mencuci. Kau sedang apa? Mencuci. Pakai air apa? Pakai air kencing. Bisa nyuci pakai air kencing?
mencuci pakai air suci mensucikan, baru dia sah. Maka mencuci pakai air kencing tak bisa. Membantu masjid, mencuci. Menyantuni anak yatim, mencuci. Tapi pakai duit korupsi, pakai air kencing, tak diterima Allah SWT. Apakah bisa seorang anak mengqadha puasa almarhumah ayah dan ibunya yang sudah meninggal? Bukan bisa, wajib. Balik dari sini, tanya ayah, tanya emak, berapa puasa kau tinggal mak? Berapa puasa ayah tinggal? Catat, berapa yang sudah diqadha, berapa yang belum. Meninggal dia, maka ahli waris wajib menggantikan puasa emak ayah. Mana dalilnya? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib mengqadhakan puasa. Bagaimana caranya agar bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada seorang perempuan setiap malam berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Yaman. Ditanya orang, apa zikirmu? Kata dia, setiap malam membaca 15.000 kali sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada satu lagi Habib, kata dia berjumpa Rasulullah mengamalkan inna a'tainakal kautsar 1000 kali. Itu praktek yang pernah dilakukan orang. Yang satu tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 15.000. Yang satu lagi inna a'taina 1000. Yang satu lagi orang Rokan Hulu, Ustadz Somad, aku pernah mimpi, orangnya, aku pernah mimpi Pak Ustadz. Gimana mimpi Bapak? Aku sholat di masjid. Selesai sholat itu, salam imamnya menghadap. Selesai salam, imamnya itu kulihat wajahnya bercahaya. Kata orang yang di sampingku mengatakan, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan Bapak? Ada Bapak mengamalkan sholawat banyak-banyak? Tidak. Ada Bapak mengamalkan zikir banyak-banyak? Tidak. Kok bisa Bapak mimpi jumpa Nabi? Ketua masjid itu marah sama saya, mengajak bertinju. Tapi saya tak melawan. Kenapa Bapak tak melawan? Bapak takut saya ini juara karate dan hitam, sudah ban hitam. Baru saya paham, rupanya dia jumpa Nabi itu karena menahan amarah walau kalau saya lah ban hitam ditantang ketua masjid, mati ketua masjid itu saya pijak. Kenapa Bapak tak melawan? Karena aku ingin menekan amarahku Pak Ustaz. Jadi di antara tiga yang tadi, ada melalui sholawat, ada melalui ayat, tapi ada melalui menahan marah. Setiap saya pergi ke Rokan Hulu, orang inilah yang selalu membawa mobil, membawa sarapan. Dia PNS, menyupirkan ke sana kemari. PNS tinggi jabatannya, hampir kepala dinas, tapi orangnya rendah hati, berjubah. Tapi dia bukan orang sekolah agama, dia orang umum, jago karate, sudah sabuk hitam, kemana-mana membawa saya. Sampai akhirnya 2016 saya pun berhenti ceramah, tak lagi masuk Rokan Hulu karena bupati berganti, saya pun kena coret, putus, tak lagi masuk. Suatu hari pas saya naik pesawat dari Jakarta, tiba-tiba ada Bu Septina di pesawat itu. Kata Bu Septina, Ustadz, nanti sampai di Pekanbaru kita turunnya di tempat pejabat-pejabat yang kubah kuning itu. Ada apa Bu? VVIP. Ada apa Bu? Karena kita akan melepas jenazah.
pesawat lambat terbang dari Jakarta karena melepas jenazah. Jenazah siapa? Jenazah orang Rokan Hulu. Saya pun heran, siapa lah ini? Rupanya itulah orang yang selalu menjemput saya yang jumpa Rasulullah itu. Meninggal beliau di Jakarta, diantarkan, tahunya saya setelah turun ke bawah datang keluarga. Ustaz Somad, inilah suamiku, ini gambarnya yang selalu sama Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi. Kami putus kontak karena sudah Ustaz Somad. Maka saya lepaslah di situ. Saya melepaskan jenazah ini. Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini adalah orang soleh. Ternyata kalau sudah kita baik, niat baik, dijumpakan Allah pada saat-saat terakhir, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya pun cerita ini karena dia sudah meninggal. Kalau orangnya hidup takut kita dia jadi ria, rusak hati dia. Apakah muhrim? Muhrim itu artinya orang pakai baju ihram. Kalau orang yang hubungan ini namanya mahram, bukan muhrim. Muhrim orang pakai kain ihram, itu muhrim. Kalau hubungan darah ini namanya mahram. Apakah mahram antara ibu mertua dengan menantu laki-laki? Ini laki-laki menikah dengan perempuan. Perempuan ini punya emak perempuan. Begitu diakadnya anak ini, kata si ayahnya laki-laki, aku nikahkan engkau dengan anakku si Fulana binti anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, aku terima. Maka sejak akad itu menjadi mahramlah si menantu ini dengan ini, walaupun maaf cakap tak sempat berhubungan kelamin. Begitu selesai akad, mati anak ini, maka dia tetap menjadi mahram sampai hari kiamat. Antara menantu laki-laki dengan ibu mertua menjadi mahram, mahram muabbad namanya. Sampai hari kiamat dia tetap mahram, tak batal wudhu. Maka nanti kalau ada orang salaman sama mertua, saking kan udah pengajiannya, mertua. Bila dalam satu rumah ada ibu mertua, adik ipar perempuan dan ipar laki-laki, haruskah tetap memakai jilbab? Maksud dia jilbab hijab, penutup aurat. Di dalam satu rumah ada ibu mertua, adik ipar perempuan, dia dengan ibu mertuanya mahram. Lalu kemudian ada adik bininya, adik ipar, adik bininya tak mahram. Oh, udah macam adik saya, udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ustaz Somad, apa hukumnya saya nikah sekali lagi? Ini jamaah bertanya saya. Saya bilang, kalau bapak urus ke pengadilan, istri bapak setuju, bapak bisa nikah. Tapi ini tak mungkin Pak Ustaz. Walaupun istriku setuju, mahkamah pasti tak akan mengabulkan. Kalau istri setuju, tak mungkin hakim tak mengabulkan. Saya bilang, bapak mau nikah sama siapa? Adik ipar. Kenapa adik ipar bapak? Adik iparku jatuh cinta kepadaku karena selalu ku antar sekolah. True story, kisah nyata. Dia menganggap sebagai adik, tapi adiknya jatuh cinta. Maka hati-hati dengan ipar. Makanya kata Nabi, alhamu al-maut, kata Nabi. Bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Ipar mati, kata Nabi. Apa maksud Nabi ipar mati? Kalau dengan orang lain kau bisa nikah, kalau dengan adik ipar bisa mati. Karena kau mesti ceraikan kakaknya, tak mungkin dua sekali. Anta juma'u bainal ukhtain, tak bisa digabung kakaknya nikah adiknya juga. Ini maka dengan ipar nih hati-hati. Jangan macam-macam. Haruskah tetap memakai hijab? Ya, dengan adik ipar, dengan kakak ipar, menutup aurat, tidak bersentuhan. Itulah beda kita mengaji dengan tak mengaji. Ustadz, amalan apa yang bisa dilakukan untuk menenangkan hati dan menguatkan hati yang sakit tertimpa ujian beruntun?
Ala bizikrillah, banyak-banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati menjadi tenang. Urutannya istighfar dulu. Urutan yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim 100 kali. Setelah istighfar, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100 kali. Sesudah salawat, tahlil. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah 100 kali. Habis itu salat sunat, baca Quran, baca Yasin, habis itu zikir lagi. Berpikir sekali saja. Kalau masalah itu ada solusinya, pikirkan solusinya sekali saja. Kalau masalah itu tak ada solusinya, tak usah pikirkan, karena dipikirkan pun tak ada solusinya. Pikir sekali, habis itu jangan terus. Karena kalau terus berpikir, dia berputar-putar tak berhenti. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Itulah orang kena insomnia, bisa tak tidur sampai jam 2 malam. Maka begitu terlintas dalam pikiran, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, langsung tutup dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Off kan, off, stop, putus, zikir. Putuskan sini, kuatkan sini. La ilaha illallah. Zikir itu letaknya di sini, di jantung, tangkai jantung yang berdegup berdetak. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Asal datang dia macam-macam. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Kuatkan zikir, lemahkan sini, kuatkan sini. Sahabat yang meninggal, adik diponis tumor otak, orang tua baru saja operasi kecelakaan. Tidak ada manusia ini yang lepas dari ujian. Ahasiban nasu ayusraku ayaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, wa hum la yuftanun? Nabi Musa alaihissalam baru lagi lahir, dirazia Fir'aun, semua anak-anak kecil disembelih lehernya. Selamat, selamat dihanyutkan di sungai Nil, tak bisa menyusu kepada siapapun, didatangkan Allah ibunya. Selamat. Menjadi remaja, anak muda yang gagah perkasa, nampak 2 orang berkelahi, ditinjunya, terusir dari istana Fir'aun. Akhirnya menengok perempuan ngantri anak Syuaib mencari air, ditolongnya, dibawa ke Syuaib, nikah dengan anak Syuaib. Selamat. Setelah kuat 8 tahun lamanya mengembalakan kambing Syuaib, disuruh Allah menghadapi Fir'aun. Sampai di sana disuruh menyeberang Laut Merah. Selamat. Sampai di seberang berhadapan dengan Bani Israel, permintaannya macam-macam, minta turunkan manna dan salwa. Diturunkan manna dan salwa, minta pula diturunkan wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Masa kami cuma makan manna dan salwa? Wa fumiha minta bawang putih, wa adasiha minta kacang, wa basoliha minta bawang merah. Untung tak orang Pekanbaru, kalau ada situ minta tempoyak lagi, minta potai lagi, minta sambal belacan lagi. Sampai meninggal Nabi Musa, hidup ini tidak pernah lepas. Nabi Ayub meninggal, ternak mati, kambing, onta, lembu, kerbau, habis kebun-kebun korma mati. Meninggal pula anak. Datang pula penyakit kulit sampai berulat-ulat. Siapa yang lepas daripada ujian? Tak ada manusia yang lepas dari ujian. Alladzina idza asabathum musibah, ketika datang musibah, keluar dari mulutnya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon doa dan kesembuhan keluarga kita doakan di akhir majlis. Untuk semua saudara-saudara kita yang diuji Allah SWT, untuk yang sakit, untuk yang dililit utang supaya ditolong Allah melunasi utang ribanya, untuk yang belum jodoh dijumpakan dengan yang soleh dan solihah, untuk yang belum anak diberikan anak penghafal Quran, untuk yang sakit diberikan kesembuhan, untuk yang rezekinya susah dimudahkan Allah. Ala hazihin niyah, untuk semua yang baik-baik. Al-Fatihah.